3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Salah satu janji pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ialah membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah alias masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, setelah 100 hari program ini berjalan, seperti apa perkembangannya? Dan apakah program ini terhitung realistis untuk dilaksanakan? Program pembangunan 3 juta rumah ini pun diketahui masuk dalam asta cita pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah berjanji untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di desa, dan 1 juta rumah di pesisir. Latar belakang program ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah atau backlog di Indonesia. Merujuk Badan Pusat Statistik, pada 2023, sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian. Sementara, 26,9 juta rumah tangga lainnya hidup di rumah tidak layak. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta Selasa 7 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan progres pembangunan 3 juta rumah yang telah dicapai pemerintah. Ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut, bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Pertanyaannya, jika program 3 juta rumah ini tetap digeber oleh pemerintah, bagaimana caranya memastikan agar pembangunan 3 juta rumah ini dapat realisasi? Demi mendukung kelancaran program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 5,27 triliun rupiah untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2025. Tak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan 35 triliun rupiah untuk pembiayaan perumahan yang terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sebesar 28,2 triliun rupiah untuk 220.000 unit rumah, subsidi bantuan uang muka atau SBUM sebesar 980 miliar rupiah untuk 240.000 unit rumah, subsidi selisih bunga atau SSB sebesar 4,52 triliun rupiah untuk 743.940 unit rumah, dan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA sebesar 1,8 triliun rupiah untuk 14.200 unit rumah. Tak hanya itu, pemerintah juga telah menghapus ketentuan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 0%, persetujuan bangunan gedung atau PBG 0%, dan penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah harga 2 miliar rupiah. Gerak cepat pun dilakukan sejak Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Pada 1 November 2024, Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman Marwarar Sirait melakukan groundbreaking pembangunan program 3 juta rumah
dengan membangun 250 unit rumah di Tangerang, Banten. Lahan yang digunakan adalah tanah sumbangan Menteri PKP Marwarar Sirait, sementara pembangunan rumah merupakan hibah dari Agung Sedayu Group. Kala itu, Marwarar menyebut proyek ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengklaim program gotong royong membangun rumah ini akan berlanjut di daerah lain dan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah. Bukan hanya pengusaha properti dalam negeri, pemerintah juga mencari investor asing untuk membantu program ini. Pada 8 Januari 2025 misalnya, pemerintah mengumumkan masuknya investor dari Qatar untuk membangun sebanyak 1 juta rumah. Kerjasama ini merupakan bagian akselerasi realisasi program pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah menyebut, pembangunan 1 juta rumah dari investor Qatar akan diprioritaskan untuk wilayah perkotaan, seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRSI, Junaidi Abdillah menyambut baik rencana pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Ia pun optimis target tersebut dapat tercapai. Namun, Junaidi menyoroti belum adanya kejelasan mengenai persoalan pembiayaan proyek ini dari pemerintah. Nah, pertanyaan kita sisi pembiayaannya itu seperti apa? Nah, itu kita harapkan pemerintah segera merilis apa sih biaya pembiayaannya dari mana saja, dan pembiayaan ini untuk siapa, dan masyarakat yang mana yang berhak menerima ini. Tak hanya itu, APRSI menilai kebijakan pemerintah yang menghapus ketentuan BPHTB, PBG, dan PPN tidak serta-merta memudahkan pengembang perumahan. Bisa dibedakan antara biaya PBG mengupload data itu 500.000 itu memang digratiskan, terima kasih. Tapi sebenarnya yang sebelum menuju PBG ini yang biayanya tidak terukur. Itu birokrasi lah artinya, Pak ya? Iya, karena melibatkan institusi pemerintah yang lainnya di daerah. Ya, tadi yang saya sampaikan ada pertanahan, ada PUPR, ada konsultan, itu kan biayanya gede itu. Nah, itu yang belum kita perhatian dari pemerintah untuk menyentuh ke sana. Ini harusnya ada celah ini, bagaimana mengatasi ini. Sementara itu, Prinsipal AS Property Advisory yang juga pengamat properti Anton Sitorus menyoroti angka 3 juta rumah per tahun yang dinilai tidak realistis. Hal ini berkaca dari sejumlah program serupa yang juga dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, salah satunya program 1 juta rumah Presiden Joko Widodo yang tidak terpenuhi di awal masa pemerintahan. Anton menilai ada sejumlah faktor yang membuat program ini tidak realistis, diantaranya terkait ketersediaan anggaran, ketersediaan lahan, dan jumlah rumah yang mencapai 3 juta rumah per tahun. Menurut Anton, program ini akan sulit direalisasikan. Sebaiknya pemerintah jangan mengejar kontroversi gitu, maksudnya jangan yang dikejar jangan sensasi berita gitu ya, viral bahwa ini proyek wah gitu kan. Tapi kayaknya yang diperlukan masyarakat itu adalah program-program yang memang realistis aja gitu maksudnya, dan berimpact kepada masyarakat dengan maksimal, dengan baik gitu. Jadi nggak perlu tuh dijanjikan, diiming-imingi akan bangun setahun 3 juta gitu ya. Kalau misalnya pemerintah bisa merealisasikan, misalnya contohnya gitu ya, kayak misalnya di daerah Jakarta, target pemerintah tahun ini membangun 2 kompleks seperti di Green Pramuka, misalnya contohnya. Itu aja udah menurut saya sih udah berimpact, berdampak positif gitu ya buat orang Jakarta misalnya. Namun benarkah baru kali ini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan persoalan hunian di masyarakat, atau sebenarnya sudah ada beberapa program yang pernah dijalankan di pemerintahan sebelumnya? Dan seperti apa kondisinya yang terkini? Penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah digagas jauh sebelum pemerintahan Prabowo Gibran mencanangkan program 3 juta rumah.
Salah satunya ialah program 1 juta rumah yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu proyek perumahan untuk program 1 juta rumah ialah Villa Kencana Cikarang, lokasi tempat saya berada saat ini. Seperti apa kondisi di perumahan ini setelah diresmikan beberapa tahun lalu? Ribuan rumah di perumahan Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat seperti kota mati karena mayoritas rumah tidak ditempati oleh pemiliknya. Kondisi bangunannya pun memprihatinkan dan mengalami kerusakan berat. Tak sedikit pula rumah yang menunggak cicilan dan terancam disita oleh bank. Dumliza Situmora, Ketua RT 06 yang juga warga di perumahan Villa Kencana Cikarang menyebut, sejak awal ia menempati rumahnya di akhir tahun 2017, sejumlah rumah yang berada di sekitarnya memang tidak pernah ditempati oleh pemiliknya. Berdasarkan catatannya, dari 316 rumah yang terdaftar di RT 06, hanya 75 rumah yang ditempati oleh pemiliknya. Menurut Liza, sejumlah alasan, mulai dari lokasi yang jauh dari pusat kota dan sarana pendukung yang terbatas, jadi alasan para pemilik rumah enggan menempati rumahnya. Ia juga tidak menutup kemungkinan perumahan subsidi yang masuk dalam program 1 juta rumah di era Presiden Jokowi ini salah sasaran. Menurut aku sih ada kemungkinan ya. Saya tidak, karena memang saya tidak tahu pure itu salah sasaran atau tidak. Tapi ya kemungkinan. Jadi dia mengatakan bahwa saya belum punya rumah gitu ya. Sehingga dibuatlah atas nama anaknya misalnya, kan gitu ya. Banyak kok atas nama anaknya. Perumahan Villa Kencana Cikarang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada 4 Mei 2017. Dibangun di lahan seluas 105 hektar, terdapat 8.749 unit rumah dengan tipe 2560. Kala itu, perumahan ini masuk dalam program 1 juta rumah yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Perumahan dibangun atas kerjasama PT Bank Tabungan Negara dengan PT Arayan Bekasi Development. Adapun pembelian rumah dengan uang muka sekitar 1,12 juta rupiah dan cicilan Rp750.000 hingga Rp950.000 per bulan. Meski telah disubsidi, faktanya banyak rumah yang terbengkalai. Lantas, apa sebenarnya penyebab banyaknya rumah mangkrak di perumahan ini? Sebelum program 3 juta rumah di era Presiden Prabowo dan 1 juta rumah di era Presiden Jokowi, pada tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah membuat program serupa. Saat itu, proyek tersebut diberi nama Program 1000 Tower Rumah Susun Sederhana. Dari catatan Kompas, Presiden SBY pada 2007 menyetujui pemberian insentif bagi terwujudnya pembangunan 1000 tower atau setara dengan 600.000 rumah susun dalam waktu 5 tahun. Rusun dibangun di kota-kota dengan kepadatan 1,5 juta penduduk. Anggarannya kala itu mencapai 50 triliun rupiah. Program ini kemudian memunculkan persoalan pada 2011. Ironisnya, ribuan unit rumah susun yang telah dibangun dengan total dana ratusan miliar rupiah dibiarkan kosong. Digunakan tak sesuai peruntukan dan ada yang akhirnya hancur sebelum digunakan. Rusun-rusun yang bermasalah itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dosen Kelompok Ilmuwan Perumahan dan Pemukiman Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar mengungkapkan, banyaknya perumahan subsidi yang terbengkalai di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya lembaga atau institusi yang mengawasi agar rumah subsidi dari pemerintah Indonesia tepat sasaran. Ia menyebut, aturan pemerintah, rumah subsidi diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanyalah bersifat normatif. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin program 3 juta rumah akan bernasib sama. Ya, yang penting kan kejar, bangun ya kan. Mangkrak ya nggak peduli, nanti dihitung kinerjanya sebagai terbangun. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, Junaidi Abdillah. Ia menyebut banyaknya rumah subsidi untuk MBR yang terlantar, salah satunya ialah adanya pengembang nakal yang menjual rumah kepada orang yang tidak masuk kriteria untuk mendapatkan subsidi. Untuk itu ia berharap pemerintah bisa menindak tegas hal ini agar peristiwa ini tidak terulang. Nah, rumah mangkrak-mangkrak ini tentunya harus diselesaikan karena aturan sampai sekarang tidak ada yang bisa mengakomodir terhadap rumah mangkrak. Karena Tapera sendiri tidak bisa menyelesaikan itu. Yang bisa menyelesaikan setahu saya itu nanti adanya badan
badan yang namanya Badan Percepatan Pembangunan Perumahan. Itu yang bisa menyelesaikan. Artinya rumah mangkrak ini bisa ditarik kembali oleh badan ini, lalu diperbaiki, diserahkan kembali kepada masyarakat yang layak tadi. Artinya itu. Jadi ini kalau tidak ada badan yang mengurusin ini, maka rumah mangkrak akan bertambah. Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini tentunya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun tentunya program ini harus realistis dan tepat sasaran, agar nantinya tidak hanya menjadi sekedar proyek mercusuar dan mengakibatkan banyak rumah yang mangkrak. Ya kalau buat punya rumah sih namanya kita keluarkan pengen aja. Ada sih memang murah, tapi kan di bawahnya kali. Itu juga nggak menjamin keselamatan anak saya juga ya. Keterbatasan lahan di Jakarta membuat harga tanah dan juga rumah melambung tinggi. Hal ini pula yang membuat banyak warga di Jakarta yang tidak memiliki rumah. Pertanyaannya, masih mungkin nggak sih memiliki rumah di Jakarta? Jika iya, jenis seperti apa yang tersedia? Di tengah sempitnya harapan memiliki rumah, warga ibu kota terus bersiasat tinggal di Jakarta, kota mereka mencari nafkah. Salah satunya adalah Pani, 52 tahun. Pria kelahiran Jakarta ini mengontrak di rumah petak di RT 06, RW 08, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ruangan berukuran 3x3 meter persegi itu dihuninya bersama istri dan 4 anak. Pani tak memungkiri memiliki impian untuk punya rumah. Namun, upahnya sebagai buruh serabutan hanya cukup untuk mengontrak rumah bertarif Rp800.000 sebulan. Ya kalau buat punya rumah sih namanya kita keluarkan pengen aja. Cuman karena berhubung susah payah mencarinya ini buat biaya ke situnya kemana saya nih. Jadi sampai sekarang ya ini kecukupannya bisanya ngontrak kayak. Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2022, tercatat hanya 56,13% rumah tangga di Jakarta yang memiliki rumah. Angka ini naik cukup tinggi hingga lebih dari 7% dari tahun 2021 yang baru 48,48%. Untuk mengatasi tingginya kebutuhan rumah tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus merealisasikan beragam program penyediaan rumah. Salah satunya program rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Saya senang banget di sini juga, suasananya mendukung, warganya juga baik semuanya ya, walaupun kita dari kolong nggak membedakan gitu. Apalagi Bu RT kooperatif sama saya, setiap ada apa-apa informasi masuk. Pokoknya nyaman aja deh Pak tinggal di sini itu. Sudah 2 bulan, Miftahul Husna menempati rumah susun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya selama 6 tahun terakhir, Husna bersama suami dan 5 anaknya tinggal di kolong jembatan di Jakarta, sebelum akhirnya digusur pemerintah beberapa waktu lalu. Husna dan keluarga kemudian ditawari tinggal di Rusun Rawabuaya dan dibebaskan dari sewa selama 6 bulan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Husna menempati rusun berukuran 36 meter persegi. Meski nyaman tinggal di rusun, persoalan Husna belum selesai. Pasalnya, setelah 6 bulan, ia harus mulai membayar biaya sewa sebesar Rp550.000 per bulan. Padahal suaminya hanya bekerja sebagai pemulung. Pendapatan itu nggak seharus kepikiran kita gitu. Kadang hari ini dapat, kadang besok enggak. Jadi kita harus bisa membaginya. Kadang 2 hari listrik sampai mati kemarin. Karena memang bapaknya lagi sepi mulungnya, jadi ya hotel. Rusun Rawabuaya diresmikan tahun 2019 dan ditujukan bagi warga DKI Jakarta dengan penghasilan maksimal Rp7,4 juta per bulan. Setiap unit berukuran 30 atau 36 meter persegi. Biaya sewanya pun bervariasi, antara Rp550.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung jumlah penghasilan penyewa. Dari total 778 unit yang tersedia,
hanya 20% yang masih kosong dan disiapkan untuk menampung warga korban kebakaran dan penggusuran. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indrianto menyebut program rumah susun merupakan salah satu cara Pemprov Jakarta menyediakan hunian layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun Kelik mengakui terbatasnya lahan untuk membangun rusun di Jakarta membuat sebaran rusun ini tidak merata di masing-masing wilayah. Padahal minat warga untuk tinggal di rusun cukup tinggi. Kalau kita sebenarnya kendalanya justru penyebarannya, Mas. Penyebaran ini kan memang tergantung ketersediaan lahan. Kita yang sudah banyak tersedia rusunnya itu di timur, utara, dan barat. Kita yang masih kekurangan itu di pusat dan selatan. Dan ini pun kita sudah tahun lalu kita sudah coba membangun rusun tower kita di Jagakarsa, ada 3 tower. Baru selesai ini Mas di 2024 ini rusun kedua di Jakarta Selatan setelah pengadegan. Jadi di selatan baru 2, di pusat sudah ada beberapa, namun demikian penuh ini untuk huniannya. Jadi kita memang untuk sementara kita akan optimalkan lahan-lahan yang sudah kita miliki, yang sudah dimiliki Dinas Perumahan, akan kita bangun, dan di tahun-tahun berikutnya seperti tahun 2005 kita punya di Rusun Rorotan 9, kemudian di Rusun Padat Karya, kemudian di Yosudarso dan juga di Marunda gitu Mas. Berdasarkan data dari DPRKP DKI Jakarta, di tahun 2024 terdapat 43 rusun yang tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta dengan total 33.229 unit. Meski demikian, jumlah ini belum mampu memenuhi kebutuhan hunian bagi warga Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di tahun 2022, jumlah backlog perumahan di Jakarta mencapai 280.489 unit. Pemprov DKI Jakarta pun telah menganggarkan sebesar 444 miliar rupiah di tahun 2025 dan 1,46 triliun rupiah di tahun 2026 untuk pembangunan rusun, guna memenuhi tingginya kebutuhan hunian layak di Jakarta. Kehadiran rumah susun di wilayah Jakarta ini tentunya menjadi salah satu solusi untuk memberikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan unit dan keterbatasan lahan, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membangun unit serupa agar bisa memenuhi kebutuhan rumah bagi warga berpenghasilan rendah. Lahan yang kian terbatas dan makin melambungnya harga rumah di Jakarta membuat masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, semakin kesulitan untuk mendapatkan rumah. Seperti apa potret sulitnya warga berpenghasilan rendah mendapatkan rumah di Jakarta dan bagaimana solusi pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Impian untuk memiliki rumah di Jakarta masih dipendam oleh Royadi, karyawan BUMD di Jakarta. Royadi saat ini telah memasuki usia 30 tahun, berharap bisa segera memiliki rumah idaman untuk ditempati bersama istrinya. Namun, ia terbentur gaji yang tidak cukup untuk mengangsur cicilan rumah. Saben bulan, Royadi mengantongi gaji sekitar 5,3 juta rupiah atau setara UMP 2025. Royadi pun harus pasrah mengontrak rumah sambil menabung untuk memiliki rumah. Ya, yang saya mau sih dekat dari rumah, terus harganya juga terjangkau. Dan di Jakarta dia? Iya, dan juga di Jakarta. Tapi susah nggak sih nyari rumah? Wah, susah Mas. Biasanya gimana sih kalau nongkrong? Biasanya itu DP-nya mahal, juga cicilan juga mahal juga gitu. Jadi nabung dulu lah? Iya, saya nabung dulu itu. Tak hanya Royadi, anak-anak muda yang bekerja di Jakarta juga merasakan kesulitan yang sama saat hendak membeli rumah pertamanya. Mungkin bagian Bekasi, Cibubur tuh mungkin masih bisa, tapi kalau untuk di Jakarta agak lumayan itu ya harganya kayak gitu. Harus nabung dulu gitu ya? Iya. Jadi agak berat kalau dalam waktu dekat gitu ya? Iya benar. Kayaknya kalau di Jakarta enggak deh. Dengan gaji berapa deh? Enggak, kalau cuman seorang ya, kalau belum nikah kayak enggak. Kenapa tuh Pak kayak kira-kira? Abis di cicilan, nggak ada untuk kehidupan sehari-hari. Kalau memungkinkan tuh belinya di mana berarti? Di Tangerang, Bogor, terus mana ya?
Bekasi ya gitu, jauh. Daya pikat Jakarta dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi membuat jutaan orang tergiur untuk turut menikmati manisnya gula di ibu kota. Alhasil, jumlah penduduk yang padat dan permintaan akan hunian terus bertambah. Akibatnya harga rumah menjadi sangat mahal, jauh melampaui kenaikan upah sebagian besar pekerja. Untuk bisa mendapatkan rumah atau hunian di Jakarta, seseorang harus punya penghasilan bulanan lebih dari 10 juta rupiah. Padahal harga rumah di pinggiran Jakarta pun rata-rata mencapai 400 juta rupiah dengan besaran angsuran sekitar 3 juta rupiah per bulan. Situasi tersebut menjadi kian rumit ketika rumah tangga berpenghasilan menengah bawah harus bersaing dengan mereka yang berpenghasilan tinggi dan menjadikan properti sebagai investasi. Tidak jarang rumah subsidi justru dibeli kelompok berpunya untuk investasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya memiliki program bernama Hunian Terjangkau Milik yang awalnya dikenal dengan program DP 0%. Salah satu proyeknya ialah Rumah Susun Sederhana Milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap di Jakarta Timur. Diresmikan dan mulai dipasarkan tahun 2022, saat ini ada 1 tower yang dipasarkan dengan total kapasitas 868 unit. Ada unit tipe studio dengan ukuran 23 hingga 27 meter persegi dan tipe 2 kamar tidur dengan ukuran 34,2 hingga 36 meter persegi. Hunian terjangkau milik ini bisa diakses warga yang punya IKTP dan Kartu Keluarga Jakarta, belum memiliki rumah, tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan, memiliki surat nikah jika sudah menikah, memiliki NPWP, penghasilan rumah tangga per bulan maksimal 14,8 juta, dan memenuhi syarat kredit sesuai aturan perbankan. Sementara untuk angsurannya, mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 2,6 juta rupiah per bulan, dengan bunga tetap sebesar 5% dan tenor 20 tahun. Hingga Januari 2025, sudah 135 unit yang terjual. Untuk pembangunan tower saat ini baru 1 tower dan berjalan tower B ya, 2. Kemungkinan ke depan itu akan ada 4 tower lagi akan dibangun. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indrianto mengungkapkan, ada 2 proyek hunian terjangkau milik di Jakarta, yakni Rusunami Pondok Kelapa dan Rusunami Nuansa Cilangkap. Keduanya berada di Jakarta Timur. Kelik mengakui minat warga Jakarta untuk membeli Rusunami cukup tinggi. Meski demikian, masih banyak warga yang lebih memilih rumah tapak dibandingkan rusun. Kami itu terus terang untuk fasilitas, Mas, udah nggak kalah dengan apartemen ya. Untuk rusun-rusunawi, mungkin Mas bisa cek di lapangan nanti. Rusun-rusun kami yang baru sudah sangat layak dengan 36 meter persegi, 2 kamar dengan segala fasilitas yang dibutuhkan. Jadi dengan hal tersebut kita coba untuk menarik warga ini loh. Kami sudah menawarkan dengan sedemikian rupa sebaik mungkin. Tinggal di rusunawa itu tidak seperti bayangan orang-orang mungkin jadi terkungkung selama macam, enggak. Ini sangat sama sekali enggak dan bisa dicek di lapangan. Nanti sangat enak lah menurut saya dengan fasilitas yang disiapkan Pemprov, baik itu dari sarana prasarana di sana, kemudian ada untuk bis ya, kita siapkan juga transport untuk menghubungkan ke Transjakarta, itu semuanya ya insya Allah memadai dan sangat layak untuk warga yang mau tinggal di rusun. Ini sebagai daya tarik, Mas. Dosen Kelompok Ilmuwan Perumahan dan Pemukiman Institut Teknologi Bandung, Cian Siregar mengungkapkan konsep rumah vertikal seperti rusun merupakan salah satu solusi untuk menghadirkan hunian layak bagi warga yang tinggal di perkotaan. Meski demikian, pemerintah harus memastikan kehadiran rusun tersebut juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai agar menarik minat publik untuk tinggal di lokasi tersebut. Harus di lokasi yang memiliki daya dukung infrastruktur kota yang memadai. Ya, jadi jalannya besar, salurannya besar, listriknya besar, kemudian ada angkutan umum, karena nanti akan, ya seharusnya nggak dilarang-larang ya, masyarakat sendiri ya, kalau dia misalnya ada di TOD ya, dekat LRT misalnya, nah itu nggak usah dilarang-larang juga, mereka ngapain punya mobil, gitu ya. Nah, jadi lokasi seperti itu hanya bisa diintervensi pemerintah. Baliknya persoalan perumahan di Megapolitan Jakarta membutuhkan solusi kolaboratif dan kebijakan terpadu dari semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dari pemerintah untuk memastikan
agar persoalan hunian di Jakarta ini bisa diselesaikan dan masyarakat dapat memiliki hunian yang layak sesuai dengan amanat undang-undang.